Selamat siang Pak, kami dari PER 8. Di sini kami akan menjelaskan hasil algoritma yang telah kami buat untuk nilai UTS kami. Saya Teresia Oktaviani Samosir dengan NIM 12S24055. Saya Boy Randi Simamora dengan NIM 12S24016. Di sini kami akan membacakan soal dari UTS kami. N01 Performance. Setiap semester, UCO akan mendapatkan nilai performanya untuk setiap mata kuliah yang diikutinya. Performa setiap mata kuliah kemudian berkontribusi langsung pada pencapaian semester yang dikemas dalam satuan IPS atau Indeks Prestasi Semester. Pada akhir masa studi, performa UCO akan dihitung dan dikemas dalam satuan IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Untuk menghitung performa mata kuliah digunakan formula kredit kali nilai angka. Kredit dikemas dalam satuan SKS atau satuan kredit semester, sementara nilai angka menunjukkan tingkat pencapaian pada skala 4.0. Di Institut Teknologi Riau dan di perguruan tinggi pada umumnya, nilai diberikan dalam bentuk huruf atau nilai huruf. Selanjutnya, pada saat akan digunakan untuk menghitung performa, nilai huruf akan konversi menjadi nilai angka. Konversi berlaku di ITDL adalah sebagai berikut: A menjadi 4.0, AB menjadi 3.5, B menjadi 3.0, BC menjadi 2.5, C menjadi 2.0, D menjadi 1.0, E menjadi 0.0. Dengan demikian, jika pada suatu mata kuliah dengan kredit 4 SKS diperoleh nilai huruf AB, maka diperhitungkan performanya adalah 4 kali 3,5 atau 14,0. UCO selalu menarget performa tinggi. Di setiap awal semester, UCO biasanya mengestimasi upaya yang perlu dilakukan untuk setiap mata kuliah, sehingga dapat diperkirakan performa yang akan dicapai. Strong point UCO adalah pada mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman dan analisis. Beranjak dari sana, UCO kemudian ingin mengembangkan sebuah solusi untuk membantunya dalam menghitung performa setiap mata kuliah yang ditempuhnya. Solusi yang UCO harapkan akan menerima sepasang masukan untuk setiap mata kuliah, yakin, kredit, dan nilai huruf. Solusi kemudian akan menghitung performa mata kuliah dan menampilkan dalam satu baris keluaran. Performa ditulis dalam format desimal. Solusi dapat menerima lebih dari sepasang masukan. Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang. Untuk menghentikannya, UCO akan memberikan triple dash pada kredit dan nilai huruf. Kemudian inputnya, solusi yang UCO harapkan akan menerima sepasang masukan untuk setiap mata kuliah, yakni kredit dan nilai huruf. Solusi yang menerima lebih dari satu pasang masukan. Meski demikian, solusi akan selalu memproses sepasang demi sepasang. Untuk menghentikan, UCO akan memberikan triple dash pada kredit dan nilai huruf. Sesuai pada contoh berikut, kredit, input kredit, input huruf, kemudian triple dash pada kredit dan triple dash pada huruf. Output. Solusi kemudian akan menghitung performa mata kuliah dan menampilkan dalam satu barisan keluaran. Untuk menghitung performa mata kuliah digunakan format kredit kali nilai angka. Performa ditulis dalam format desimal. Dan kemudian kami akan mengerjakan example 1 yang dimana kami akan menginput 4, lalu grade A, lalu triple dash. Dan kemudian outputnya akan 16,0. Lalu kami akan mengerjakannya example 2 sampai example 3. Sekian soal UTS kami. Kemudian kami akan menjalankan program kami yang akan dijelaskan oleh teman saya, Teresia. Di algoritma yang kami buat Pak, yang pertama itu seperti biasa diawali dengan main, lalu kami mendeklar nilai dengan tipe data real, yaitu mendeklar nilai angka, keterangan, dan juga performa. Lalu declare dengan tipe data string, yaitu dengan variabel nilai huruf dan juga kredit. Lalu di sini kami menggunakan looping, yaitu looping do, dan juga menggunakan if else atau branching. Setelah membuat declare tadi, masuklah ke input, yaitu input kredit dan juga input nilai huruf. Lalu kami membuat if else, yaitu percabangannya di mana jika nilai kreditnya sama dengan triple dash dan nilai hurufnya sama dengan triple dash, maka jika hasilnya benar, maka nanti hasilnya itu akan masuk kepada percabangan yang kami buat looping undo-nya, yaitu kepada kredit jika tidak sama dengan triple dash dan tidak sama dengan nilai huruf, maka program ini jika dijalankan di konsolnya akan berhenti. Namun jika salah,
maka masuk ke dalam percabangan, yaitu di mana nilai hurufnya jika nilainya sama dengan A, maka hasilnya itu dapat berketerangan 4,0. Namun jika salah, maka dia masuk lagi ke dalam perberencingan di mana jika nilai hurufnya sama dengan AB, maka jika benar hasil AB itu mendapat keterangan 3,5. Namun jika salah, maka kembali lagi ke perberencingan nilai huruf. Jika nilainya sama dengan B, maka akan mendapat keterangan 3,0. Namun jika salah, maka dia akan masuk ke dalam if else nilai huruf, yaitu di mana jika nilainya sama dengan BC, maka dia akan mendapat keterangan sama dengan 2,5. Namun jika salah, dia akan masuk ke dalam perberencingan nilai huruf. Jika nilai hurufnya itu sama dengan C, maka dia mendapat keterangan 2,0. Sedangkan jika salah, dia akan masuk lagi di mana jika nilai hurufnya itu sama dengan D, maka dia akan mendapat keterangan 1,0. Namun jika salah, dia akan masuk ke dalam perberencingan terakhir, yaitu jika nilai hurufnya sama dengan E, maka hasil keterangannya itu 0,0. Namun sama juga jika dia bernilai salah, maka keterangannya itu akan 0,0. Setelah selesai dari perbencingan di atas, masuk ke dalam assign, yaitu dimana untuk mendapatkan performanya. Nah, seperti yang ada di soal, dimana performa itu dikatakan untuk mendapatkan performa itu yaitu memasukkan nilai kredit dikali dengan keterangan. Kami menggunakan to integer karena tadi di awal nilai kreditnya ini berupa string. Jadi supaya dia bernilai bulat, maka digunakan to integer. Terus keterangannya itu tidak menggunakan to integer karena nilai keterangannya itu udah bersifat real. Lalu setelah kami membuat performanya untuk mendapatkan nilai performa di assign ini, masuklah ke dalam output, yaitu menggunakan to fixed performa, 1. Kenapa menggunakan to fixed? Karena nilai performa ini nanti akan bersifat koma, agar nanti komanya itu terlihat. Nah, di sini saya akan menjalankan konsolnya dengan memasukkan example yang ada di GitHub-nya. Nah, yang pertama itu inputnya itu masukkan 4, lalu grade-nya A dan masukkan triple dash. Nah, hasil outputnya itu sudah sesuai, yaitu 16,0, dan dimana triple dash-nya berfungsi untuk memperhatikan program di konsol ini. Nah, untuk example yang pertama, konsol yang kami jalankan dengan yang ada di soal itu sudah benar. Lalu kami akan mencoba yang keduanya. Untuk example yang kedua, input 4 AB, terus BC. Untuk input yang pertama yaitu 4 dan AB, di mana hasilnya itu 14,0 sesuai dengan outputnya. Lalu dengan nilai 3 dan juga dengan grade BC menghasilkan nilai 7,5 sesuai yang ada di output, dan juga triple dash ini berfungsi untuk memperhatikan programnya dan sesuai dengan yang ada di example kedua. Jadi konsol kami untuk example kedua ini sesuai dengan apa yang telah diminta di example kedua pada soal. Untuk contoh example ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Boy. Sampel ketiga ini kita diminta untuk menginput triple dash yang bertujuan untuk memberhentikan programnya. Di sini kami akan membuat triple dash pertama dan triple dash kedua. Nah, bisa kita lihat outputnya tidak ada karena triple dash ini berfungsi untuk menghentikan konsolnya. Sekian hasil dari tugas kami, Pak. Kemudian kami akan menjelaskan kesulitan yang kami hadapi dalam mengerjakan ini. Kesulitan yang kami hadapi pada penyambitan ke dalam GitHub-nya, yang dimana kami memiliki kesalahan pada GitHub-nya. Kami tidak mendapatkan nilai sempurna yaitu 100 dikarenakan pada bagian soal nomor 5
kami salah pada soal nomor 5. Kami kurang mengerti bagaimana salahnya di mana dan apa penyebabnya. Setelah kami cari-cari juga, kami tidak bisa menyelesaikan dari persoalan nomor 5 ini. Sekian kesusahan dari kami, dan saya akan memberikan kepada teman saya, Teresia. Demikianlah Pak hasil dari presentasi praktikum kami untuk nilai UTS saat ini. Kami ucapkan terima kasih.